Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Zakari Dahlan dengan NIM 2311222 dan di SPESD. Saya ingin mempresentasikan hasil asesmen dan program yang sudah saya buat untuk mata kuliah PPT. Berikut adalah hasil asesmen fisik aspek motoriknya. Mungkin di bagian ini saya singkat saja langsung ke bagian yang profilnya. Saya lihat sedikit. Karena mempersingkat waktu, karena memori saya sudah lumayan penuh, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di bagian refleks primitifnya, ini adalah bagian motorik, motorik kasar, dan adalah motorik halus. Kalau ini bagian lokomotor, non-lokomotor, seimbangan. Nah, di bagian yang sudah dikuasai, yaitu anak sudah memiliki kesehatan fisik, mulut, kuku, dan badan yang baik. Di bagian mulut, anak sudah saya cek dan anak memiliki kebersihan yang bagus. Cuman ada beberapa mungkin gigi yang bolong sedikit. Bukan bolong, tapi yang tidak rata. Bagian badannya juga aman, tingkat kepalanya sesuai dengan umurnya. Tinggi badannya masih sesuai dengan umurnya, perkembangannya. Dan berat badannya juga. Refleksifnya juga tidak ada. Yang belum dikuasai yaitu keseimbangan, dan lokomotor, motorik halus, motorik halus, dan koordinasi yang disebabkan oleh hambatannya. Anak sudah memiliki fisik yang sesuai dengan usianya. Namun, pada aspek keseimbangan motorik, lokomotor dan lokomotor, anak belum mampu dikarenakan hambatan yang anak miliki. Anak dengan hambat motorik adalah kemampuan gerak. Ya, mohon maaf ada hambatan di mikrofonnya. Saya harap sekarang suara saya sudah terdengar. Amin. Ya, mungkin langsung lanjut ke uh, bagian program yang sudah saya buat berdasarkan asesmen yang sudah saya lakukan. Sebentar. Ya, saya mohon maaf. Ya, ini adalah program yang sudah saya buat berdasarkan hasil asesmen yang sudah saya lakukan. Di komponen vestibularnya, anak menunjukkan, tujuannya meningkatkan keseimbangan posisi tubuh dan koordinasi gerakan. Aktivitasnya, anak ditelungkupkan di atas gimbal, ditengkurapkan gitu, dan digerakkan perlahan, maju dan mundur, dan ke samping oleh guru atau terapis, atau saya. Anak menjaga objek saat berada di atas bola. Ya, anak diberikan objek seperti mainan atau penjepit gitu untuk anak ambil pada saat anak berada di atas bolanya. Jadi pas saya majukan, anak diminta untuk mengambil bola yang ada di depannya. Waktunya 5 menit, mungkin tidak 5 menit juga, saya sesuaiin juga sih sama waktunya, saya bakalan sesuaiin sama kemampuan anaknya gitu, saya tunggu sampai mainannya itu bisa diambil sepenuhnya. Mungkin ada beberapa objek, sekiranya ada 7 objek. Medianya ada gimbal dan objek kecil sebagai target jangkauan. Evaluasinya, observasi langsung pada setiap sesi.
dan dicatat pada lembar penentuan pemantauan harian. Saya akan mengecek seperti apakah anak memiliki perkembangan setelah saya lakukan kayak beberapa kali lakukan kayak apakah pada hari ini anak tersebut memiliki perkembangan yang lebih baik daripada hari kemarin seperti itu. Indikatornya, anak dapat mempertahankan posisi stabil di atas bola selama 10 detik dan anak mau mengikuti gerakan tanpa terjatuh. Lalu anak dapat menjangkau objek saat di atas bola. Lalu pada bagian proprioseptif, yaitu untuk meningkatkan, tujuannya itu meningkatkan kesadaran tubuh terhadap posisi dan gerakan. Untuk aktivitasnya, merangkak melewati terowongan atau matras gulung. Jadi saya melatih proprioseptif itu menggunakan seperti apa ya, tenda yang bisa dilipat gitu. Jadi bukan tenda sih, terowongan gitu. Jadi anak tersebut diminta untuk merangkak karena memang kemampuan anaknya masih merangkak untuk bermobilitas atau menggunakan kursi roda. Jadi pada bagian proprioceptif saya menginginkan anak untuk merangkak ke dalam terowongan yang ya yang lipat gitu. Untuk waktunya mungkin 5 menit dan disesuaikan juga dengan kemampuan anak. Kayak mungkin anak diminta untuk 4 kali bolak-balik atau 2 kali, 3 kali. Untuk evaluasinya saya observasi langsung seperti tadi. Pada setiap sesi saya akan catat perkembangan yang anak sudah lakukan. Untuk indikatornya, anak mampu merangkak dengan gerakan berurutan dan stabil. Lalu pada bagian motorik halus, yang tujuannya meningkatkan koordinasi jari dan tangan serta ketelitian melalui aktivitas meronce dan menjahit sederhana. Pada bagian aktivitasnya, anak meronce manik-manik besar, manik besar kayu menggunakan tali yang ujungnya diberi batang kayu. Jadi untuk menggambarkannya, talinya tersebut memiliki kayu di atas di ujung talinya. Kenapa? Karena pada saat saya asesmen, saya anak tersebut memiliki motorik halus yang terhambat. Dan saya pikir anak tersebut masih belum bisa menggunakan tali yang sepenuhnya tali, sehingga anak masih membutuhkan bantuan di ujung talinya seperti kayu agar lebih memudahkan anak tersebut meronceng. Lalu ada menjahit lubang pada papan yang berlubang dan dengan tali berujung kayu. Ya seperti tadi, ujung talinya tersebut berujung kayu. Apa sih papan berlubang itu? Uh, Sebenarnya saya ya uh, untuk menggambarkannya, papan berlubang itu kayak papan yang memiliki lubang-lubang di sisi-sisinya. Sehingga anak diminta untuk menjahit seperti masuk terus ke dalam gitu. Untuk waktunya 15 menit dan disesuaikan juga dengan kemampuan anak. Ya. Saya akan sesuaikan juga, tidak terpatok dengan waktu tersebut. Ini hanya perkiraan pada saat pembuatan PPG-nya, PPI-nya. Tapi pada saat pelaksanaannya mungkin saya akan sesuaikan dengan kemampuan yang anak memiliki. Untuk medianya ada manik-manik besar, tali dengan ujung kayu, dan papan yang berbuang dan bergambar. Gambarnya bisa seperti sapi atau sepatu. Untuk evaluasinya, seperti tadi juga, saya mengamati kemampuan anak uh, dengan gimana dia bisa memasukkan talinya tersebut dan ketekunan anak selama aktivitas. Dan saya catat juga kayak perkembangan apakah anak memiliki perkembangan dari kemampuan pada saat sebelumnya. Uh, ini merupakan indikatornya yaitu anak dapat memasukkan 5 atau 10 manik-manik tanpa bantuan. Anak mampu menjahit lubang secara berurutan dan anak menunjukkan ketelitian dan koordinasi tangan dan mata. Untuk selanjutnya ada motorik kasar. Tujuannya mengembangkan kekuatan otot, tubuh bagian atas, dan inti tubuh, serta meningkatkan kemampuan kontrol postural secara bertahap. Kegiatannya, anak melakukan pergerakan berpindah dari posisi terlentang dan ke duduk dengan bantuan tangan. Ya, pada saat asesmen, saya menilai bahwa anak masih belum bisa berpindah
dari posisi telentang ke posisi duduk. Oleh karena itu, saya membuat PPE seperti itu. Mungkin saya akan merubah tujuannya bukan dengan merubah kegiatannya dengan menghilangkan dengan bantuan tangannya. Jadi setelah saya memperhatikan presentasi kemarin, saya baru tahu kalau cara bangun anak itu yang memiliki hambatan motorik dengan menyampingkan tubuh dan membuat siku 90 derajat agar anak dapat berdiri dengan mandiri dengan tangannya sendiri. Mungkin saya akan meminta anak tersebut untuk eh, terlentangnya itu ke arah kiri dulu karena saya berdasarkan asesmen yang sudah saya lakukan, anak memiliki kekuatan yang lebih di bagian sisi kirinya. Namun, saya juga akan tetap mencoba untuk melakukannya dengan posisi yang kanan pada awal sesi untuk melihat apakah anak tersebut dapat juga berdiri di bagian kanan dan untuk melatih juga koordinasi yang di bagian tangannya sehingga yang terlatih tidak hanya yang kirinya. Lalu bagian medianya itu ada matras supaya anak juga nyaman di saat melakukan aktivitasnya. Ya, terus di bagian evaluasinya yaitu mencatat kemampuan dan menjaga postur koordinasi tubuh dan kekuatan bagian atas. Saya mencatat kemampuan seperti tadi juga kayak apakah anak tersebut memiliki perkembangan pada pelatihan sebelumnya. Untuk indikatornya, anak mampu duduk stabil dengan bantuan minimal dan menunjukkan usaha aktif saat berpindah posisi. Tidak hanya kemampuannya, saya juga menilai kayak apakah anak tersebut terlihat terlihat berusaha kayak apakah anak tersebut berusaha kayak dia memiliki effort yang lebih atau memiliki niatan untuk belajar atau tidaknya. Evaluasi apa? Ya, lalu ada di bagian kebersihan diri untuk melatih kemandirian anak dalam menjaga kebersihan diri sesuai dengan kemampuan motoriknya. Aktivitasnya, anak dilatih menyikat gigi sendiri, dan anak dilatih mengelap wajah sendiri menggunakan waslap. Untuk waktunya, saya seperti tadi tidak terpatok dengan waktunya. Saya akan melihat saat anak melakukan aktivitas tersebut sampai selesai. Untuk medianya ada sikat gigi, odol, keran air, dan waslap. Karena motorik halus tersebut, karena motorik halus anaknya memiliki hambatan, mungkin saya akan menyesuaikan sikat gigi yang akan digunakan. Namun, saya tidak juga kayak ya udah pakai disesuaikan, tapi saya bakal gunain juga kayak sikat gigi yang biasanya untuk menilai juga kayak apakah anak bisa atau tidak. Kalau emang terlihat kesusahan, saya akan menggunakan sikat gigi yang disesuaikan dengan kemampuan anaknya di bagian motorik halus. Untuk evaluasinya, saya mengamati keterlibatan aktif anak dan kemandirian saat menjalankan aktivitas. Untuk indikatornya, anak mampu menyikat gigi dengan bantuan minimal. Lalu, anak dapat mengelap wajah, anak menunjukkan kesadaran akan waktu dan kondisi kapan perlu menjaga kebersihan diri. Saya mungkin juga akan menanyakan kayak apakah anak sudah paham dengan kapan sih kita harus menjaga diri kayak kan kalau sikat gigi kan harus pada pagi hari lalu saat malam hari. Saya akan uh, mengevaluasi dan memberitahu juga kayak kemampuan anak dalam mengetahui waktu-waktu untuk menjaga kebersihan diri itu kapan. Lalu pada aspek makan dan minum, melatih anak agar dapat makan dan minum secara mandiri atau dengan bantuan minimal menggunakan tangan yang masih cukup fungsional, yaitu tangan kirinya. Anak mengambil makanan dengan sendok khusus, yaitu pegangan besar. Pada saat melakukan asesmen, saya menilai bahwa anak tersebut belum bisa menggunakan sendok yang biasanya.
Mungkin saya akan memodifikasi alat makan tersebut agar memiliki pegangan yang cukup besar agar anak terbantu dengan media tersebut. Namun saya juga tidak apa ya, agar saya juga tetap akan melatih anak tersebut. Mungkin media tersebut akan hanya sementara atau ya untuk pelatihan saja. Karena saya tidak tidak juga apa kayak tetap tetap untuk melatih anak tersebut menggunakan sendok pada biasanya. Lalu pada anak lalu aktivitas selanjutnya adalah anak minum dari gelas dengan dua pegangan atau sedotan. Dan yang ketiga, anak dapat membersihkan mulut setelah makan dengan tisu atau sorbet. Uh, yang waktunya 10 menit dan itu tidak terpatok seperti tadi. Untuk medianya ada sendok, garpu, pegangan besar, dan sendok garpu pada umumnya. Lalu ada gelas dua pegangan atau gelas yang memiliki dua pegangan dan ujungnya seperti ada lubang kecilnya gitu. Lalu ada atau sedotan besar. Namun jika anak tersebut, saya akan coba juga untuk memintanya untuk minum pada gelas biasanya atau gelas plastik gitu agar ringan mungkin jadi anaknya tidak begitu kesulitan pada saya saat saya latih. Lalu tisu atau serbet untuk mengelap mulutnya. Lalu ada bagian evaluasi, saya mencatat kemampuan anak makan minum sendiri dan koordinasi tangannya, apakah anak tersebut memiliki koordinasi tangan yang baik sesuai dengan keadaan tubuhnya. Saya akan nilai juga. Lalu ada indikatornya, anak mau menyendok makanan ke mulut dengan sedikit bantuan. Lalu, anak dapat minum sendiri tanpa tumpah. Lalu, anak menunjukkan usaha yang mandiri untuk membersihkan mulutnya. Pada aspek terakhir, yaitu aspek berpakaian. Untuk apa tujuannya? Ya, untuk melatih keterampilan tangan anak dalam membuka dan menutup pakaian secara mandiri menggunakan sistem menutup sederhana yaitu velcro dan resleting. Dan velcro, ya. Jadi saya meminta anak ya, alasannya kenapa saya tidak langsung menuju ke kancing karena di sekolahnya kan memang dia menggunakan kancing. Karena berdasarkan asesmen yang sudah saya buat, anak tersebut itu belum bisa menggunakan kemampuan motorik halusnya dengan baik. Saya rasa, saya berdasarkan asesmen saya, anak tersebut belum bisa berpakaian seperti mengeluarkan atau memasukkan kancing dalam baju. Untuk kegiatannya, anak membuka dan menutup perkat velcro pada dressing frame. Dressing frame itu merupakan media seperti papan yang memiliki banyak, ada yang resleting, ada yang kancing, ada yang peniti gitu. Tapi saya akan menggunakan velcro dan resleting. Anak menarik resleting, naik dan turun pada dressing frame resleting. Untuk jangka waktunya 10 menit atau saya sesuaikan dengan kemampuan anak pada saat melakukan kegiatan tersebut. Lalu untuk medianya ada dressing frame velcro dan dressing frame resleting. Evaluasinya, saya akan mengamati kemampuan anak dalam melakukan aktivitas tersebut, kemampuan jari anak dan kekuatan tarik dorong saat membuka dan menutup. Saya akan catat juga sebagai bahan evaluasi seperti apakah anak tersebut memiliki kemampuan yang tetap atau kemajuan pada hari break sebelumnya. Untuk indikatornya, anak dapat membuka dan menutup tiga perangkat velcro dengan benar. Lalu, anak mampu menarik resetting ke atas dan ke bawah tanpa bantuan langsung. Ya, itu merupakan PP yang sudah saya buat dan yang tadi adalah asesmen yang sudah saya lakukan kepada anak pada bagian fisik dan motorik. Mohon maaf jika presentasi ini kecepatan dan mungkin saya agak tergesa-gesa karena saya menyesuaikan device yang saya gunakan. Saya takutnya ada hal-hal yang tidak saya inginkan terjadi pada device yang saya gunakan. Jadinya saya mungkin agak tergesa-gesa saat melakukan presentasi. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Ya,
Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.